warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita kajian kitab Bulughul Maram, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada penghujung pembahasan tentang bab haddu syaribil khamri, hukuman bagi mereka yang minum minuman keras atau khamar. Hadis terakhir yang kita bahas adalah tentang penggunaan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat, di mana Nabi SAW bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan obat penyembuhan kalian semua dalam apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dari hadis ini dapat kita pahami secara jelas dan gamblang bahwasanya semua makanan ataupun minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dipastikan tidak akan ada obat penyembuh dalam makanan ataupun minuman tersebut. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti ada efek buruk, pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan ketika seseorang itu memaksakan diri untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengharamkan khamr, dalam khamr itu ada dampak negatif. Meskipun di awal pengharamannya Allah mengatakan dalam khamr itu ada manfaatnya, tapi madaratnya itu lebih besar dari manfaatnya, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Dengan adanya pengharaman khamr secara total, maka secara otomatis sisi manfaat yang ada pada khamr itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Allah mengharamkan khinzir, daging babi misalkan.
Tidak mungkin kemudian Allah menjadikan obat di dalam makhluk yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi itu. Jadi daging babi itu kan haram, nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Dan sudah dipastikan ada dampak buruknya, ada dampak negatifnya, meskipun tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Rasulullah, tapi dampak negatifnya ada. Maka secara otomatis tidak mungkin ada obat di dalam daging babi tersebut. Ya meskipun kemudian para peneliti atau siapapun mereka mencari-cari dan menggunakan obat dari babi, ya sudah bisa dipastikan tidak akan bisa memberikan manfaat. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk makan bangkai misalkan. Bangkai dilarang, diharamkan. Sehingga tidak mungkin ada obat penyembuh dalam bangkai tersebut. Allah mengharamkan darah misalkan, ad-damul masfuh atau darah yang mengalir. Di sebagian kampung, di sebagian daerah masih ada yang jual darah ketika sudah dibekukan dan dijual sebagai lauk. Jadi darah itu dialirkan kemudian dibekukan, ketika dibeku dipotong-potong, diiris, dijual. Ya, apapun namanya ya, apapun istilahnya. Itu dilarang. Ketika itu dilarang pasti ada dampak negatifnya dan tidak mungkin bisa digunakan untuk menjadikan penyembuh. Maka kemarin juga sudah ada yang bertanya juga terkait dengan hal itu. Semua yang diharamkan oleh Allah itu tidak mungkin ada obat di dalamnya, karena yang dihalalkan oleh Allah yang boleh dikonsumsi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis, makanan ataupun minuman yang diharamkan, yang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi itu kan hanya beberapa saja. Yang tidak disebutkan ya berarti kan dibolehkan. Hadis terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab ini, An Wa'il Al-Hadrami, dari Wa'il Al-Hadrami, anna Tariq bin Suwaid sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Tariq bin Suwaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil khamri, tentang khamr, yasna'uha liddawa, yang digunakan untuk obat. Jadi gimana kalau khamr itu digunakan untuk obat? Faqala, lalu beliau menjawab, innaha laisat bidawain, sesungguhnya khamr itu bukan obat, walakinnaha daun, akan tetapi ia adalah penyakit. Akhrajahu Muslimun wa Abu Dawud wa ghairihima. Nah, hadis ini merupakan penguat dari hadis sebelumnya, di mana tidak diperbolehkan dan diharamkan berobat dengan menggunakan khamr, dengan menggunakan minuman keras. Bahkan ditambahkan pula oleh beliau bahwasanya di dalam khamr itu ada penyakitnya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya di dalam khamr itu ada penyakit, secara otomatis perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah SAW ini merupakan informasi buat kita bahwasanya sisi manfaat yang ada pada khamr itu tidak ada lagi dan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk berobat, untuk mengkonsumsi sebagai obat, maka hendaknya mengkonsumsi menggunakan
hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilarang. Ya, tentunya yang dibolehkan itu tidak hanya makanan dan minuman saja, termasuk aktivitas interaksi juga yang dibolehkan. Ketika khamr itu dilarang, berarti jangan berobat menggunakan khamr. Ketika daging babi, darah dan seterusnya dan yang lain-lain itu dilarang, maka jangan berobat menggunakan itu. Ketika aktivitas yang lain misalkan syirik itu dilarang, maka jangan berobat menggunakan syirik, kan begitu. Ketika sihir itu dilarang, jangan berobat menggunakan sihir. Artinya semua yang dilarang oleh agama kita itu juga dilarang untuk digunakan sebagai obat dan penyembuh. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu selesai sudah pembahasan kita terkait dengan bab haddu syaribil khamri, hukuman bagi peminum khamr dan juga hal-hal yang terkait dengan khamr ini. Selanjutnya babut ta'zir, bab tentang ta'zir. Tapi barangkali sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan atau didiskusikan, karena pembahasannya berbeda. Kita sudah ganti judul. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan, atau nanti di akhir boleh. Babut ta'zir wa hukmus sha'il, bab tentang takzir dan hukum atau hukuman bagi penjahat. Apa yang dinamakan dengan takzir? Takzir itu merupakan hukuman atau memberikan hukuman kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan, di mana hukumannya itu tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dalam Al-Quran maupun hadis, maka hukumannya itu dinamakan dengan takzir. Kemarin sudah kita bahas hukuman bagi mereka yang membunuh, ada ketentuannya, yaitu qisas. Hukuman bagi peminum khamr ada ketentuannya. Hukuman bagi zina ada ketentuannya. Nah, selain itu semuanya yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam agama kita, maka itu dinamakan takzir, dan hukuman takzir itu diserahkan kepada hakim yang menghakimi sebuah perkara. Akan tapi takzir ini sebenarnya berbeda-beda, karena takzir ini sangat umum sebenarnya ya. Makanya nanti ada pembahasan tentang orang-orang yang dibolehkan untuk melaksanakan takzir. Nanti akan ada penjelasannya dan kita bahas terkait dengan hal itu. Jadi tindak pidana, tindak kriminal, kejahatan yang ada hukumannya telah jelas dalam Al-Quran dan hadis itu dinamakan had. Tapi jika sebuah kejahatan, kemaksiatan yang tidak ada ketentuan secara pasti, maka itu dinamakan dengan takzir. Jadi tidak ada ketentuannya, apakah dicambuk berapa kali, atau apakah dipenjara, atau diapakan, nggak ada ketentuannya, maka itu dinamakan dengan takzir. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takzir berbeda dengan had. Berbeda dengan had yang itu sudah ada ketentuannya. Paling tidak dilihat dari 3 hal. Yang pertama, hukumnya berbeda-beda tergantung status pelaku. Jadi hukuman takzir itu berbeda-beda tergantung pelakunya.
tergantung kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan had itu sudah jelas, qisas, cambuk, rajam, jelas. Tapi kalau ta'zir berbeda-beda, tergantung. Yang kedua, ta'zir itu boleh dimaafkan, tapi had tidak boleh dimaafkan, tidak bisa. Artinya ya, hukuman itu tetap harus ditegakkan. Rajam harus ditegakkan, qisas harus ditegakkan. Meskipun qisas kan ada sisi memaafkan, tapi hukumannya kan tidak bisa bebas, ada denda, diat kan begitu. Peminum minuman khamar ya tidak bisa kemudian dimaafkan dan tidak dihukum. Tapi kalau ta'zir, nah itu boleh dimaafkan, boleh tidak ditegakkan dengan cara memaafkannya. Yang ketiga, barang yang dirusak dijamin. Berbeda dengan Abu Hanifah, Al-Hadawiyah dan Imam Malik, ada sebagian ulama yang membedakan antara ta'zir dan memberikan hukuman agar tidak mengulangi, namun perbedaan itu tidak tepat. Jadi perbedaan yang ketiga, barang yang rusak itu dijamin. Nah, itulah tiga hal sisi perbedaan antara ta'zir dan had, dan memang dua-duanya itu berbeda. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian dinamakan ta'zir? Disebut ta'zir karena mencegah dan menghalanginya dari mengulangi perbuatan jelek tersebut. Ya, kita mulai dengan hadis yang pertama. An Abi Burdah Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Burdah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujladu fawqa 'asharati aswatin illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh dicambuk lebih dari 10 kali cambukan, kecuali jika memang melanggar had, hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya ta'zir itu diantaranya adalah hukuman cambuk. Tapi karena ta'zir itu tidak ada ketentuannya, maka cambuk yang dilakukan selain had, maka tidak boleh dicambuk lebih dari 10 kali cambukan. Ya kan, sudah kita bahaskan. Contoh misalkan cambuk bagi orang zina 100 kali, ya kan. Cambuk bagi peminum khamar kemarin 40 kali atau 80 kali, kan di atas 10 semuanya. Nah, tapi selain itu boleh juga menggunakan cambuk. Hukum ta'zir ini menggunakan cambuk, asalkan tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Contoh misalkan ada orang yang menghina orang lain misal, nah, maka ketika itu kemudian diurus sampai karena hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kok kemudian hakim memutuskan hukuman cambuk, maka cambuknya tidak boleh lebih dari 10. Atau hukuman-hukuman yang lainnya. Ya, kalau di atas 10 itu wilayahnya wilayah had, wilayah-wilayah yang memang sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun sebenarnya ada banyak perbedaan pendapat terkait dengan hal ini ya. Hadis yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala aqilu dzawil hayati atharatihim illal hududah. Ampunilah orang-orang baik yang tidak sengaja berbuat salah. Maafkanlah orang-orang yang baik, orang-orang baik yang tidak sengaja atau khilaf melakukan sebuah kesalahan. Illal hududa, kecuali jika dia melanggar had, hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu perbedaan antara had dan ta'zir. Bahwasanya ta'zir itu boleh dimaafkan secara total. Lantas apa yang dimaksud dengan orang baik? Jadi artinya begini, ada orang-orang tertentu yang memang dikenal sebagai orang baik, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat jahat lah, tidak pernah berbuat kerusakan. Tapi suatu saat orang ini kemudian tergelincir, khilaf, kemudian melakukan sebuah kesalahan. Tapi kesalahan ini bukan hadnya, selain had. Maka dibolehkan untuk memaafkan orang ini dan tidak melanjutkan ke ranah hukum yang kemudian dijatuhi hukuman ta'zir. Dimaafkan itu boleh, tapi dengan syarat orang ini melakukan kesalahan dan kejahatan itu untuk yang pertama kalinya, atau orang ini tidak pernah melakukan kesalahan dan ini khilaf. Makanya para ulama kemudian memberikan definisi yang dimaksud dengan orang baik di sini seperti apa. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan orang baik-baik itu dengan orang-orang yang dikenal belum pernah melakukan kesalahan lalu ia berbuat salah. Ya, tergelincir lah istilahnya. Apalagi sekarang kan dunianya dunia medsos, dikit-dikit viral. Nah, itu bahaya. Apalagi orang itu dikenal dengan orang baik. Jadi sudah banyak korbannya kan itu. Ya kan? Sudah banyak korbannya, korban viral ini. Nah, ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Lafaz atharat adalah bentuk jama' dari atharah, yaitu kesalahan. Imam Al-Mawardi menyebutkan definisi orang-orang baik itu dengan dua hal. Pertama, kesalahan itu termasuk dosa-dosa kecil dan bukan dosa besar. Jadi kesalahannya tidak fatal, dosa kecil, tidak dosa besar. Kalau sampai kemudian membunuh, nah itu beda lagi. Yang kedua, pelaku bertaubat dan tidak mau mengulanginya lagi. Yang dimaksud dengan kesalahan itu juga ada dua penafsiran. Pertama, dosa kecil, dan yang kedua baru pertama kali pelaku berbuat dosa. Sebenarnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat konteks hadis ini, bisa kita bawa dalam kondisi masyarakat kita sekarang. Artinya apa? Artinya ketika di era ini, zaman ini, eranya media sosial, eranya internet, dikit-dikit viral, inilah yang harus kita waspadai. Dimana ketika ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, siapapun mereka melakukan sebuah kesalahan, hal itu tidak boleh kemudian kita sebarkan kepada khalayak ramai. Terlebih lagi kesalahan yang dilakukan itu karena kekhilafan dan itu baru pertama kali dilakukan. Kecuali jika memang kesalahan yang dilakukan itu sebuah kesalahan yang rutin, kesalahan yang sering dilakukan, bahkan bisa meresahkan orang lain, gak ada masalah, itu disebarkan. Tapi ketika orang ini baik-baik, itu bahaya, hancur sudah reputasinya, kan begitu kan? Makanya tadi saya sampaikan sudah banyak yang jadi korban.
Ya meskipun kalau korbannya orang tidak baik ya nggak masalah, alhamdulillah kan begitu. Mudah-mudahan bertobat. Tapi jangan sampai kemudian kita ini ikut latah memviralkan, menyebarkan sesuatu yang tidak harus kita sebarkan, apalagi itu saudara kita. Maka ya bagaimana kemudian pertama kita klarifikasi, benar nggak ini Anda melakukan kesalahan seperti ini kan? Kalau memang benar dan itu baru pertama kali, bahkan itu karena khilaf, ya udah cukup berhenti di situ, nggak usah disebar lagi. Karena ancaman bagi mereka yang menyebarkan aib seorang muslim itu sangat besar. Saya juga dapat banyak informasi tentang ini tentang itu, cuma cukup di saya, tidak perlu disebar. Nanti bikin ramai, bikin heboh kan gitu. Termasuk juga orang-orang yang di sekitar kita. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dianjurkan dalam hadis ini. Kata aqilu ditujukan kepada para pemimpin, karena mereka yang berkuasa dan berhak menentukan hukuman, maka diwajibkan kepada mereka untuk menentukan hukuman ta'zir yang tepat sesuai berdasarkan status pelaku, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan tidak boleh diserahkan kepada mustahiknya atau yang lainnya. Nah, jadi pesan Rasulullah SAW ini sebenarnya ditujukan kepada pemimpin yang mempunyai hak dan wewenang untuk menghukum seseorang. Meskipun di sini kemudian dijelaskan hanya ada 3 orang yang berhak melakukan takzir selain pemimpin. Artinya apa? 3 orang ini berhak dan dibolehkan memberikan hukuman kepada ya tentunya bawahannya ya, yang terkait dengan dirinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Siapakah 3 orang selain pemimpin itu? Yang pertama adalah seorang ayah atau seorang bapak berhak melakukan hukum takzir atau memberikan hukuman terhadap anaknya yang melanggar atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah atau kemudian tidak taat kepada kedua orang tuanya. Boleh, tapi takzir di sini bukan karena melakukan sebuah kriminal besar, tapi dalam rangka memberikan hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya. Makanya kepala keluarga, ayah, bapak itu dibolehkan menghukum anaknya. Dengan begitu secara zahir juga mestinya ya seorang ibu juga berhak dan dibolehkan untuk memberikan hukuman. Makanya dalam agama kita itu kan kemudian ada hadis, ada perintah muru auladakum as-shalah wa hum fi sab'in kan, wa hum sab'u sinin. Jadi perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah harus disuruh untuk sholat. Tapi ketika sudah usia 10 tahun disuruh sholat kok nggak mau, dibolehkan untuk memukulnya, ya kan? Wadribuhum fi ashrin au kama qala Rasulullah SAW, dan pukullah mereka ketika anak itu berusia 10 tahun. Jadi usia 10 tahun disuruh sholat, kalau nggak mau sholat boleh dipukul. Nah, pukulan itu kan juga bagian dari takzir, dalam artian memberikan hukuman agar anak ini melakukan sholat. Dibolehkan bukan berarti kemudian harus ya. Tentunya masing-masing orang tua itu memiliki cara sendiri untuk menghukum anaknya. Kalau dinasihati cukup ya selesai. Kalau dinasihati nggak cukup, lanjut pukul ya silahkan. Tapi sebagaimana pernah kita bahas juga tidak boleh memukul yang membahayakan. Nah itu sudah mafhum lah.
Nah, ini yang pertama. Jadi orang tua itu dibolehkan memberikan takzir pada anaknya. Yang kedua, yang juga boleh melakukan takzir selain pemimpin adalah majikan. Ia berhak melakukan takzir terhadap budaknya. Nah, ini kan nggak ada di kita kan. Ini antara majikan dan budak ya, bukan pembantu, beda lagi itu. Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingannya, namun juga dalam pelaksanaan hak Allah menurut pandangan yang pendapat yang paling sahih. Jadi yang kedua, majikan terhadap budaknya. Yang ketiga, seorang suami, ia berhak melakukan hukum ta'zir terhadap istrinya bila membangkang, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini juga ada dalam Al-Quran. Termasuk di antara memukul dibolehkan. Tapi ketika ya tentunya melanggar syariat, menentang dan seterusnya. Bukan berarti kemudian dikit-dikit mukul, nggak boleh. Ya masa kalau misalkan ada istrinya nggak mau sholat dibiarin aja, kan nggak boleh, ya kan? Ada istrinya berbuat maksiat dibiarin aja, kan nggak boleh. Nah, dibolehkan untuk takzir, memberikan hukuman, dan tentunya hukuman ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, tidak boleh sampai membahayakan. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 orang selain pemimpin yang dibolehkan untuk melakukan takzir. Ini takzir ya, terkait dengan takzir tentunya penyelewengan yang agak berat ya. Meskipun masih tergolong dosa kecil. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, ma kuntu liuqima ala ahadin haddan fayamuta faajida fi nafsi. Aku tidak menjalankan had kepada seorang mukmin, seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita. Illa syaribal khamri fa innahu law mata wadaituhu. Kecuali peminum khamr, sesungguhnya jika ia mati akan kubayar dendanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah pengakuan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika beliau menerapkan hukuman had bagi mereka yang melanggar ketentuan Allah, apakah itu qisas, apakah menghukum mereka yang membunuh atau mereka yang berzina atau mereka yang mencuri, yang jelas hukumannya ada dalam Al-Quran dan Sunnah, termasuk mereka yang meminum khamr, maka sahabat Ali ini tidak pernah berduka cita. Kenapa? Nah, itu bagian dari menegakkan hukum Allah. Gak pernah berduka. Akan tapi jika yang dihukum itu adalah syaribul khamr, peminum khamr, di mana hukuman peminum khamr itu kan tidak sampai mati, hanya dicambuk saja kan. Kemudian dihukum dicambuk, bahkan dengan cambukan ini menyebabkan peminum khamr ini kemudian nanti meninggal dunia, beliau mengatakan maka akan aku bayar dendanya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya hukuman-hukuman dalam agama kita yang tidak sampai menjadikan orang itu mati, kok kemudian mati, maka berhak pemimpin hakim itu kemudian membayar denda, membayar diatnya kepada pihak keluarga. Nah, sebagai contoh peminum khamr, hukumannya kan bukan hukuman mati. Contohnya lagi, misalkan zina tapi dia belum pernah menikah, kan juga tidak dirajam, dicambuk tidak sampai mati kan. Contohnya lagi misalkan potong tangan itu kan bukan hukuman mati, ya kan. Maka ketika dihukum seperti itu,
yang tidak hukuman mati kok kemudian sampai meninggal dunia, kata sahabat Ali, maka akan aku bayar dendanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa khamr belum ditentukan Rasulullah SAW hukumannya, termasuk dalam hukum ta'zir. Jika dalam pelaksanaannya ia meninggal, maka imam atau pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, maksudnya peminum khamr itu kan hukumannya tidak sampai mati kan gitu. Maka ya kalau meninggal ya pemimpin atau hakim itu berhak untuk membayar dendanya. Dan inilah yang menjadi pendapat jumhur mayoritas ulama. Jadi jika pelaku itu kemudian meninggal dunia karena hukuman tersebut, maka menurut pendapat mayoritas ulama, hakim itu membayar denda. Ya, bisa juga diambilkan dari Baitul Mal karena dia adalah pejabat negara. Tapi ada yang berpendapat bahwa tidak dibayarkan denda orang yang mati karena hukuman had atau ta'zir. Ini pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Al-Hadawiyah, dan ini bukan pendapat yang mayoritas. Jadi pendapat kedua mengatakan ya gak usah dibayar dendanya. Kenapa? Ini kan menegakkan hukum Allah kan, gitu. Tapi hal itu kemudian dibantah. Ya memang menegakkan hukum Allah, tapi kan hukumannya kan tidak sampai meninggal dunia. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan hadis ini. Sehingga dulu juga sudah pernah kita bahas, ketika orang itu berhak mendapatkan hukum cambuk misalkan, kok kemudian belum selesai cambukannya, orang itu sudah lemas, sudah parah, bahkan mau meninggal dunia, maka bisa ditunda atau bahkan dikecilkan hukumannya. Yang penting orang ini tidak sampai meninggal dunia. Ya, kalau misalkan cambuknya 40 kali baru 30 sudah meninggal, sudah sakit misalkan, khawatir meninggal dunia, tinggal 10 cambukan misalkan, nah, bisa disiasati. Contohnya 10 pelepah kurma atau 10 digabungkan jadi satu kan. Itu diantara caranya. Karena memang tidak boleh mereka yang dihukum tidak sampai hukuman mati kemudian sampai meninggal dunia. Wa an Sa'id ibn Zaid qala, dari Sa'id bin Zaid beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena melindungi membela hartanya, maka ia matinya mati syahid. Rawahul arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini adalah dalil yang membolehkan untuk mempertahankan harta menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan mereka yang mempertahankan hartanya kemudian meninggal dunia, maka dia mati syahid, berarti boleh mempertahankan harta. Hadis ini sebenarnya ada asbabul wurudnya, ada sebab kemudian ada hadis ini. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang hendak mengambil harta saya? Nabi menjawab, jangan diberikan. Jadi kata-kata jangan diberikan itu kan berarti kan ada penolakan, ya kan? Ada penolakan, jangan diberikan. Lalu ia bertanya lagi, bila ia hendak membunuhku, bagaimana? Nabi menjawab, maka lawanlah dia. Jadi disuruh melawan. Artinya apa?
Melawan dalam rangka untuk melindungi diri dan melindungi harta. Ini ada orang yang mau ngambil harta kita. Udah. Melawannya itu bukan dalam rangka karena kita ingin menyakiti, tapi melindungi harta kita. Ia bertanya lagi, bagaimana jika aku yang terbunuh? Lawan, kemudian dia mati. Nabi menjawab, maka kamu mati syahid. Nah, jadi sesuai dengan hadis tadi itu. Ia bertanya lagi, bagaimana jika aku membunuhnya? Jadi orang itu yang terbunuh. Nabi mengatakan, jika ia terbunuh maka ia mati masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih dan ada dalam kitab Sahih Muslim, meskipun tidak disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, tapi disebutkan di Sahih Muslim. Dan sangat jelas ya tahapannya. Kalau minta jangan diberikan, kalau paksa dilawan. Kalau kita yang terbunuh syahid, kalau dia yang terbunuh dia masuk neraka. Jelas sebenarnya. Disinilah kenapa kemudian mayoritas ulama itu kemudian membolehkan untuk menjaga dan melindungi harta kita. Kalau kita bawa dalam konteks saat ini, inilah yang terjadi dalam kasus-kasus begal, ya kan? Begal itu kan merampas harta kita, merampas harta orang lain tanpa, bahkan tidak hanya sekedar merampas, tapi juga disertai dengan kekerasan. Maka ketika orang ini kemudian membela diri, melindungi hartanya agar tidak diambil, ya mestinya tidak boleh kemudian malah dipersoalkan. Kalau di kita kan justru jadi tersangka kan, ya kan? Ada begal nyerang warga mau ngambil barangnya, seorang warga ini kemudian balas melindungi, karena diserang dia melindungi diri, begalnya mati. Nah, ternyata korbannya justru malah dijadikan tersangka kan, dan itulah yang terjadi di kita. Insya Allah pembahasan ini masih kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, karena ada lagi hadis-hadis yang lain terkait dengan melindungi harta ini, meskipun ada perbedaan ulama juga terkait dengan hal ini, tapi insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ya, sebentar. Mengenai viral kan kita, tadi sampaikan ada sekarang yang viral di medsos. Karena ini untuk pelanggaran kecil-kecil itu kalau tidak diviralkan, prosesnya itu akan lama, terutama dalam yang melanggarnya oknum ya, mungkin banyak contohnya. Nah itu yang saya tanya, bagaimana hukumnya kamu terapkan pelanggaran kecil? Dan dalam hal ini ada yang bahkan profesinya itu sebagai memviralkan permasalahan itu untuk pelanggaran atau bukan, itu hukumnya gimana Pak? Ya, sebentar saya jawab ini dulu. Ini ada profesinya, tugasnya memviralkan, juru viral. Jadi begini, yang kita bahas dalam hadis ini tadi adalah ketika yang melakukan kesalahan itu orang baik-baik, yang ketika melakukan kesalahan itu khilaf, bahkan itu pertama kali, maka tidak boleh kemudian aib orang itu kita sebarkan, karena itu bagian dari aib. Tapi ketika hal itu kemudian dilakukan berulang-ulang, meresahkan masyarakat, merugikan masyarakat, bahkan mungkin bisa membahayakan masyarakat, maka tidak ada salahnya kalau kemudian itu diviralkan dalam rangka agar masyarakat waspada, agar juga oknumnya ini kemudian bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, kenapa kemudian sekarang
apa namanya, istilahnya lagi rame-ramenya viral seperti itu, ya karena hukum tidak banyak ditegakkan, kan begitu kan, sehingga masyarakat yang bergerak, dan itu sangat memberikan peran yang besar. Jadi patokannya itu aja. Kalau kejahatan, kejelekan itu dilakukan orang baru pertama kali dan dia orang baik-baik, itu bagian dari khilaf. Tidak perlu diviralkan, cukup kita yang tahu. Tapi ketika itu adalah sebuah kejahatan, kemaksiatan yang berulang-ulang, berkali-kali, meresahkan warga, membahayakan warga, maka nggak ada masalah kalau kemudian itu diviralkan sebagai hukuman. Sebagai contoh misalkan, ada orang baik-baik yang mungkin karena khilaf atau karena kebutuhan, kemudian orang ini mencuri. Mencurinya baru pertama kali itu. Kenapa? Ya karena kebutuhan yang mendesak. Maka dalam hal itu, ya, jika kita ingin menyelesaikan, maka diselesaikan secara kekeluargaan. Ya tetap harus disampaikan, mencuri kan perbuatan yang tidak baik. Tapi tidak perlu kemudian diekspos sehingga semua orang tahu. Kasihan ini orang baik. Tapi ketika ada orang yang mencuri, ini menjadi profesi, kerjaannya, bahkan meresahkan warga, ya kan? Maka nggak ada masalah kalau kemudian orang ini diviralkan, bahkan wajahnya mungkin perlu juga disebar di medsos, nggak ada masalah. Tujuannya agar kita semuanya waspada. Yang pertama, yang kedua, ya kalau kemudian pihak berwajib turun tangan, ya agar kemudian bisa diusut. Tapi kalau orang baik khilaf pertama kali, nah itulah yang disebut dalam hadis tadi itu, jangan disebarkan. Ya kalau di kita kan terlalu banyak yang tidak baiknya, ya sehingga masyarakat berpikiran ini nggak baik diviralkan. Makanya perlu yang namanya cross check, dicek dulu kalau memang ini meresahkan, ini sering dilakukan, maka kalau menurut saya nggak ada masalah kalau disebarluaskan. Tapi kalau sudah dicek ternyata itu bagian dari kekhilafan, kalau menurut saya jangan, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Singkat atau sama? Iya. Jadi KDRT itu berbeda dengan apa yang kita bahas tadi. KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Itu dilarang dalam agama kita.